Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Al-Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil Maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin kita, kajian meningkatkan keimanan kita, kemudian kajian untuk menjadi panduan dalam beraktivitas, dan kajian untuk kita bisa mendapatkan bagaimana gambaran atau kerangka Islam ya, sehingga dengan kita mengetahui kerangka Islam ini akan memudahkan kita untuk belajar berikutnya gitu ya. Kemarin kita sudah banyak hal membahas ya, tema-tema yang mendasar ya, terutama tema-tema tentang akidah, dari mulai tentang apa antara Islam dan kekufuran gitu ya, apa bedanya, kemudian antara Islam dengan Muhammadanism gitu ya, kemudian Islam adalah sebagai agama politik dan juga spiritual. Jadi Islam itu bukan hanya mengurusi urusan spiritual, tapi juga mengurusi urusan politik. Politik ini maksudnya adalah pengurusan umat ya, karena asyasa atau politik dalam Islam itu dikenal dengan asyasa. Asyasa itu apa? Asyasa itu ada riasatul ummah bi ahkamil Islam. Jadi mengurusi urusan umat dengan hukum-hukum Islam. Itu namanya politik dalam Islam. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan saja. Kemudian sekarang kita akan coba membahas tentang kedudukan akhlak dalam Islam ya. Bagaimanakah akhlak ya dalam Islam. Kemudian sudah kita bahas juga perbandingan ya antara Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan kapitalisme, dengan sosialisme, kemudian Islam sebagai agama dan mabda alternatif, gitu ya. Kemudian di bab kedua sudah kita bahas tentang bab besarnya manusia dan agama. Nah, di situ dibahas tentang hakikat manusia menurut Islam, kemudian juga potensi kehidupan manusia yang kita kenal dengan tokoh al-insaniyah, di mana manusia itu punya yang namanya kebutuhan jasmani ya, atau keperluan jasmani atau hajatul udwiyah. Kemudian ada gorois ya, atau naluri. Di dalamnya ada naluri untuk mempertahankan diri atau gorizatul baqa, ada naluri untuk melestarikan keturunan atau gorizatul nau, ada naluri juga untuk beragama atau gorizatul tadayun. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian juga kita sudah membahas keistimewaan yang lain dari manusia, yaitu akal dan pikiran. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya adalah akal dan pikiran. Dan alhamdulillah juga kita sudah membuktikan bahwa manusia itu butuh dengan agama. Jadi manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa agama. Karena secara fitrah memang manusia punya dorongan keagamaan, dan secara logika manusia itu ketika tanpa ada bimbingan agama, dia akan membuat aturan sendiri. Nah, ketika membuat aturan sendiri, permasalahannya adalah aturan itu kan berbeda. Kalau yang bikin manusia ya, antara satu dengan yang lainnya, pasti akan ada perselisihan, pasti akan ada pertentangan dan terjadi kekacauan ya, karena di antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan kemarin di pertemuan kemarin kita juga membahas tentang unsur kepribadian atau kepribadian manusia atau as-syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam, di mana kepribadian itu terbentuk dari
akliyah dan nafsiyah. Ya. Akliyah itu apa? Akliyah itu adalah pola pikir. Nah, pola pikir itu dari mana? Pola pikir itu dari kaidah kita. Kaidah apa yang kita gunakan? Kan setiap kita beramal itu punya kaidahnya. Ya, kaidah itu apakah yang kaidah itu yang ini loh, yang mengantarkan kita apakah boleh tidak boleh itu kan kaidah. Kaidah yang kita adopsi, kaidah yang kita percayai, kaidah yang kita gunakan untuk melakukan tindakan. Gitu. Itu namanya kaidah. Nah, kaidah ini atau kaidah ini itu kan tergantung kepada mafhum atau persepsi kan. Persepsi apa yang kita ambil. Nah, persepsi ini diambil dari mana? Persepsi ini diambil dari maklumat. Maklumat itu apa? Informasi-informasi yang dimiliki oleh dia. Ya, dari sekian banyak informasi yang ada yang masuk ke benak kita, kemudian dipilah oleh kita dan yang dipilih itu menjadi mafahim tadi, menjadi persepsi itu. Nah, persepsilah yang sebenarnya mengendalikan apa namanya tindakan kita. Gitu. Persepsilah yang menentukan tindakan kita. Maka penting sekali di kajian ini atau di kajian manapun kita memenuhi benak kita dengan persepsi-persepsi Islam. Agar apa? Agar amal kita itu menjadi Islami. Yang kedua, selain pola pikir juga ada pola jiwa atau nafsiyah. Ya. Pola jiwa atau pola pikir ini adalah ketika manusia itu ditundukkan kepada apa yang Allah bawa. Ya, sebagaimana hadis Rasul kan disebutkan ya. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna taba'an lima ji'tu bihi kata Rasulullah. Tidak dikatakan atau tidak sempurna iman seseorang sebelum dia menundukkan dirinya kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, apa yang dibawa oleh Rasul ya syariat, ya Al-Quran was sunnah itu kan yang dibawa oleh Rasul. Ya, jadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menundukkan dirinya, yaitu ego dia, nafsu dia, dorongan kebutuhan jasmani dan dorongan naluri itu kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi kebutuhan jasmani, dorongan naluri itu kan mendorong kita terus. Nah, maka tidak sempurna iman kita kalau kita mempercayai Allah dan Rasulnya sebagai Rabb dan juga sebagai Nabi, sampai kita menundukkan diri kita kepada apa yang mereka bawa. Kepada apa yang Nabi bawa, maafan ya, apa yang Nabi bawa. Itu masalah keimanan. Gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena mata di manusia itu fitrahnya, sejatinya tidak bisa dia beramal sekehendak dia. Ya, selain akan menghancurkan dirinya sendiri, juga akan menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Gitu ya. Itu memang defaultnya manusia begitu. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak. Ya. Akhlak dan kepribadian Islam. Sering kita dengar bahwa di kalangan anak muda suka gini ya, oh dasar gak ada akhlak. Atau ada status orang ya, teman gak punya akhlak. Ya. Teman gak ada akhlak. Gitu ya. Karena temannya ngeprengnya jailnya kebangetan misalnya. Teman gak ada akhlak. Nah, akhlak itu apa sebenarnya? Nah, akhlak itu kadang juga kita mendengar bahwa akhlaklah menjadi apa namanya nilai baik tidaknya seseorang itu dengan akhlak. Nah, akhlak ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa Arab itu kan dari kata al-khalq, ya lafaznya khalqun. Nah, khalqun itu artinya apa? Tabiat atau ciri khas. Makanya dalam kitab Al-Haqulil Banin, Ahlaqulil Banin itu kitab akhlak yang diajari kepada pesantren. Biasanya anak yang baru pertama kali masuk ke Mahad itu belajarnya Ahlaqulil Banin. Itu dikatakan di sana bahwa orang atau akhlak seseorang itu bisa dilihat dari sikap spontanitas dia. Nah, jadi sikap spontan dia itu ketika melihat sesuatu apa tindakan dia. Misalnya begini. Jadi santri itu kita uji coba ya. Yang baru datang ke Mahad itu kita munculkan artis BTS atau BTS ya. BTS sama Blackpink. Wah, dua itu tuh. Itu santri perempuan itu histeris. Wow gitu. Sampai histeris kaget gitu. Wow gitu. Nah, itu spontan itu. Oh, berarti ini anak yang histeris kemudian merasa terkaget dengan tayangan gambar tadi berarti memang dia punya maklumat tuh tentang gambar itu.
Yang kedua, dia udah ngefans sama itu. Itu kelihatan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebiasaan dia sehari-hari mungkin nonton itu. Nonton BTS, nonton Blackpink, misalkan. Sehingga dia merasa tersibgoh ketika melihat gambar itu. Tapi ada juga santri yang diam-diam aja, bengong aja. Karena dia nggak punya maklumat itu. Apa itu? Anak-anak teman-teman saya pada begini gitu. Karena mungkin dia nggak nonton BTS, juga nggak pernah tahu apa itu Blackpink. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga dilakukan penelitian begini sama teman santri ya. Jadi santri itu diperlihatkan di slide gitu ya tentang ada seorang yang main game. Ya, jadi ada seorang main game di depan layar. Nah, gamenya itu kayak game orang bikin penasaran gitu. Ya. Di game, lagi game begitu tiba-tiba muncul di layar di depan tuh ini muka setan gitu kan. Apa refleks dari santri? Ada beragam. Ada yang menjerit. Gitu. Ada yang mendorong kamera. Gitu tuh. Nah, refleks itulah yang disebut sebagai akhlak. Sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Berarti kalau ada orang, kita misalkan melihat sesuatu yang mengagetkan, kemudian kita teriak, apalagi misalkan yang latah ngomongnya aneh-aneh, nah berarti selama ini dia akhlaknya begitu. Nah, seharusnya kan kalau dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang islami, ketika terkaget apa yang dilakukan? Hah? Istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Nah gitu tuh. Berarti kalimat thayyibah yang muncul. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu kalau spontan begitu, nah berarti anak itu sudah akhlaknya sudah mulai bagus. Tapi kalau belum, nah berarti memang selama ini mungkin dalam kondisi sadar dia tidak refleks. Assalamualaikum Ustaz, permisi. Itu kayak sopan gitu. Kayak akhlaknya bagus ini anak ini. Gitu karena memang ada faktor lain gitu. Faktornya apa? Ingin dilihat sama Ustaz, ingin diperhatiin sama Ustaz. Itu begitu tuh polanya itu. Tapi kita kagetin sekali saja, wah, atau dia sama teman-temannya itu. Saya tuh pernah salah menilai santri. Ada santri yang kayak sopan gitu, sopan itu. Cium tuh bolak-balik gitu kalau cium tangan bolak-balik gitu. Tapi ternyata satu ketika anak itu sidak ke kamar santri. Ya, sidak tuh. Pas kebetulan lagi sidak itu santri ini sama teman-temannya lagi bercanda. Dan santri yang sopan ini ngomong kata-kata yang kotor gitu. Kaget sih. Dikira ternyata itu. Nah, itu. Jadi makanya akhlak itu kadang-kadang itu muncul dari sesuatu yang sifatnya spontan. Karena itu tabiat, ciri khas yang ada pada diri dia. Nah, tabiat dan ciri khas itu memang ada pada diri seseorang karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Namanya pentingnya kita membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang bagus, agar nanti ketika spontanitas itu muncul yang bagusnya. Nah, terakhir saya ingin cerita lagi. Saya punya teman ya. Kemarin itu saya kunjungi ke rumahnya. Kebetulan rumahnya dekat dengan pondok ya. Beliau ini teman saya waktu SMA. Jadi sama-sama masuk Rohis dulu ya. Teman juga satu pondok dulu. Pokoknya teman akrab. Beliau cerita, beliau habis dioperasi waktu itu. Operasi karena penyakit fistula. Fistula itu kan ada, mohon maaf, di anusnya itu kan kayak seperti ambien ya. Tapi bukan ambien. Pokoknya terluka, tergores, kemudian membuat rongga di anusnya, sehingga dia harus dioperasi. Nah, dia sendiri itu datang ke rumah sakit atau ke klinik, kemudian dia tidak menyangka bahwa dirinya itu akan dibius total, Teman saya pakainya biasa, pakai kaos gitu ya, pakai kaos biasa, pakai celana juga biasa, nggak pakai peci, datang ke klinik gitu, kemudian dioperasi, dibius total untuk mengangkat itunya. Pokoknya masa juga nggak paham ya, ada segede gini nih, besar banget diangkat dari anusnya yang menyebabkan tersumbat atau apa pokoknya, karena luka itu. Nah, dia cerita sepanjang dioperasi dia nggak nyadar, pikirannya kemana-mana gitu, ngawang-ngawang, pokoknya nggak karuan lah kata dia. Itu 1 jam dia kondisi seperti itu. Ketika tersadar, itu para perawatnya, dokternya bilang, Ustadz udah sehat. Dia kaget, kok saya dibilang Ustadz? Dia dibilang Ustadz coba. Tiba-tiba tuh.
Ustadz katanya. Lah saya ditanya tuh iseng, kenapa kok dokter bilang saya ustadz? Ya karena ustadz ini selama dioperasi yang muncul dari kalimat itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, zikir, bacaan Al-Qur'an sama doa-doa. Hanya kami anggap bahwa ini ustadznya ustadz gitu. Ustadznya ustadz gitu. Jadi inilah karena kebiasaan, karena teman saya itu biasa berzikir, biasa baca Quran. Jika ketika dia tidak sadar, keluar tuh kalimat-kalimat yang baik. Gitu. Nah, jadi saya membayangkan, mungkin begitulah ketika sakaratul maut gitu loh. Nah, ketika sakaratul maut itu kan kita nggak, katanya sih sadar nggak sadar gitu. Nanti kan yang keluar kan ngerecok semua tuh. Kalau kalimat yang muncul dari mulut kita, kalimat-kalimat yang baik, oh berarti ini Masya Allah ini. Insya Allah husnul khotimah. Tapi kalimat-kalimat yang ngaco, aneh, naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari itu semua. Jangan-jangan ini memang suul khotimah. Naudzubillah min dzalik ya. Kita udah sama Allah untuk dihindarkan dari yang begitu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran akhlak, spontanitas dari seseorang. Dari seseorang ketika memang dia dalam kondisi-kondisi yang terdesak, kondisi-kondisi tidak sadar itulah yang menjadi gambaran akhlak daripada seseorang. Gitu ya. Nah, jadi akhlak ini secara istilah adalah sifat yang diperintahkan Allah kepada seorang muslim agar dijadikan sebagai sifatnya ketika melakukan perbuatan. Jadi akhlak itu sifat yang Allah perintahkan. Jadi berakhlak itu merupakan bagian dari syariat Islam dan bagian perintah Allah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memiliki sifat-sifat yang baik, ya, memiliki akhlak mahmudah, sifat-sifat yang baik yang kita tempelkan kepada setiap perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan apa saja? Mau perbuatan berkaitan dengan masalah ibadah, perbuatan yang berkaitan dengan masalah muamalah, perbuatan yang berkaitan dengan masalah jihad, perbuatan ketika melakukan aktivitas jual beli, aktivitas pemerintahan, aktivitas politik, aktivitas sosial, pokoknya semua amal perbuatan kita dihiasi dengan akhlak, disifati dengan akhlak. Misal, sifat khusyuk dalam sholat itu akhlak seseorang ketika mengerjakan sholat. Nah, jadi akhlak kita kepada Allah itu dengan khusyuk ketika sholat. Nah, jadi khusyuk itu bukan syarat, bukan juga rukun, tapi dia adalah merupakan akhlak atau sifat yang harus kita miliki ketika kita sholat. Gitu ya, khusyuk nih. Misalkan orang mengerjakan sholat itu sempurna, ya terlihat dari aspek gerakan lahir batinnya itu terlihat betapa dia menikmati sholat itu, ya. Kadang sesekali dia menangis, sesekali dia tersenyum sedikit ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh imamnya atau dibaca oleh dia sendiri, gitu. Itu namanya sholat khusyuk, itu berarti dia sedang melakukan akhlak, ya, hubungan dia dengan Allah dengan cara menunjukkan sifat khusyuk. Ya, ini seperti misalkan kisah Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair ini putranya Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam ini merupakan suaminya Safiyah, ya. Asma ya, suaminya Asma binti Abu Bakar. Itu punya suami namanya Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Masya Allah ya. Sebentar, Zubair bin Awam. Oh ya, Asma itu menikah sama Awam. Punya anak namanya Zubair. Ya, lupa. Zubair punya anak namanya Abdullah. Jadi memang pada masa Rasulullah hidup itu ada satu masa bahwa Rasulullah menyampaikan sebuah hadis gitu. Sebaik-baik nama adalah nama yang dimulai dengan Abdullah dan Abdurrahman, kan begitu. Maka kemudian para sahabat yang istrinya sedang hamil itu, dan hamilnya barengan, lahirnya pun barengan, itu kemudian dikasih nama Abdullah semua. Ya, makanya ada muncul Abdullah bin Umar, dikenal dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Abbas, atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Zubair, ya kan, dikenal dengan Ibnu Zubair. Ada Abdullah bin Sa'ad, ya, atau disebut dengan Ibnu Sa'ad. Ada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud gitu. Itu namanya Abdullah semua itu. Ya, sahabat itu begitu ya. Jadi berlomba-lomba itu. Kasih nama Abdullah semua. Nah, Abdullah bin Zubair ini jika hendak sholat, itu beliau akan meninggalkan semua hal yang dapat merusak konsentrasinya. Ya, dia tidak ingin terbawa pikiran-pikiran luar ketika dia sholat. Dia ingin fokus ketika sholat itu. Ketika ruku dan sujud itu sampai-sampai Abdullah bin Zubair ini.
ruku dan sujudnya itu seperti beliau lama ini ketika salat sunnah ya, ketika salat sunnah sendirian. Beliau tuh sujud dan rukunya lama. Bahkan digambarkan seperti tembok tidak bergerak sedikit pun. Sampai-sampai burung pun bertengger di punggung dan lehernya. Bayangin coba. Lagi sholat, ya, burung nempel di punggung dan lehernya. Berarti saking khusyuknya itu. Saking khusyuknya. Ya, jadi Masya Allah. Ya, ini dia khusyuk itu merupakan sifat atau akhlak yang diperintahkan oleh Allah ketika kita sholat. Walaupun memang setiap mukmin itu tidak ada yang bisa khusyuk 100%. Ya. Nabi sendiri menyatakan paling maksimal itu adalah thulutsahu, sepertiganya. Ya. Oh, nisfahu, setengahnya. Paling tinggi itu setengahnya, nisfahu. Ya, paling tinggi itu adalah setengah khusyuk. Tidak ada sahabat pun yang sampai khusyuk 100%. Hanya Nabi saja yang khusyuk sampai 100%. Masya Allah, khusyuk itu memang itu hal yang itulah mungkin ya, karena susah itu menjadi tantangan bagi kita untuk mengejar khusyuk tadi. Ini adalah akhlak, sifat khusyuk. Atau yang kedua adalah bersifat lemah lembut, ya, ketika diskusi dengan orang, ya, ketika kita mendakwahi orang, ya, ketika kita menjelaskan tentang konsep Islam kepada orang lain, gitu. Ini kan lemah lembut. Ini kan digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum, walakum tafaddan ghalidul qalbi dan faddu min haulik. Ini kan tuntunan Allah ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain atau ketika kita berdakwah. Apa tuntunannya? Fabima rahmatin minallah. Maka disebabkan karena rahmat Allah lah, lintalahum, kamu seharusnya bersikap apa? Linta itu bersikap lemah lembut. Lainun, ya. Lainun jadi linta ya ini anta, ya. Lahum kepada mereka. Walau kunta, jikalau kalian ya fadhon ghalidul qalbi, keras gitu ya, dan berhati kasar, ya, tentu lang faddu min haulik, mereka akan menjauhkan diri dari kamu. Di dakwah itu kadang-kadang tidak harus keras, tidak harus mengejek, ya, kita lemah lembut, mengajak mereka dalam kebaikan. Kalau kita terlalu kasar kepada kepada mad'u, kepada orang tuh jadi nggak mau lagi dengerin kita, lari mereka. Nah, jadi meninggalkan kondisi hidayah gitu. Jadi hidayah itu harusnya nyampe kepada mereka, tapi karena terlalu keras kepada mereka, ini mereka lari, ya, takut duluan. Nah, ini adalah tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan bagian daripada akhlak sebagai pengemban dakwah ketika menyampaikan materi dakwahnya dengan cara yang tidak kasar. Nah, meskipun pengemban dakwah itu harus berlemah lembut, ya, dalam berdiskusi dengan orang, ya, tapi tetap dia harus menjaga ketegasan, ya, ketegasan dan berani meluruskan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita harus lemah lembut, tapi kita tidak tegas dalam hal kebenaran, atau kita malah mengaminkan kesalahan orang lain pada itu salah, ya, tidak mau meluruskan. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW bersabda, Sayyidus Syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib, warajulun qama ila imamin jairin fanasahu atau fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Ya, jadi Allah mensifati, ya, melalui lisannya Rasulullah, dari sabdanya Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada'i, jadi panglimanya para syuhada, ya, orang-orang yang syahid itu adalah siapa? Hamzah ibnul Muttalib. Nah, jadi Hamzah bin Abdul Muttalib itu Sayyidus Syuhada. Jadi dia itu sebagai panglimanya para syuhada. Lalu siapa lagi? Warajulun. Nah, ini nih. Seseorang ini disamakan, disejajarkan posisinya atau kualitasnya itu sama seperti Hamzah. Sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Siapa mereka ini yang posisinya itu disamakan dengan Sayyid Hamzah ini? Yaitu adalah warajulun qama, orang yang berdiri tegak, ila imamin jairin, di depan penguasa yang jair, penguasa yang zalim. Fa'amarahu, kemudian orang ini menasihati, ya, mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa ini. Faqatalahu, tapi penguasa ini kemudian membunuhnya.
Nah, ini berarti kan akhlak nih, adab kita ketika melihat penguasa yang zalim itu adalah memberi nasihat kepada dia, menasihati, ya. Dan kalau misalkan kita dibunuh, ya faqatalahu, maka dia menjadi sayyidus syuhada. Jadi pemukanya, pemimpinnya para syuhada, sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, makanya ulama itu membuat kitab. Ya, saya punya PDF-nya. Itu nama kitabnya adalah Fikih Al-Fiqhu Muhasabatil Hukam. Jadi fikih mengoreksi penguasa. Itu ada tuh dijelaskan. Apa hukumnya mengoreksi penguasa? Lalu bagaimana cara mengoreksi penguasa? Kapan dikoreksi secara terang-terangan? Kapan dikoreksi secara sembunyi-sembunyi? Itu ada tuh posisinya. Jadi tidak semua penguasa itu harus dikoreksi dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi penguasa itu bisa kita koreksi secara terang-terangan. Ada dalilnya. Kapan penguasa dikoreksi secara terang-terangan? Maksudnya dibongkar kedolimannya. Karena kedoliman ini kalau tidak dibongkar akan merusak masyarakat umum. Ya, kapan juga kita menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi apa? Berdua dengan dia, 2 mata, 4 mata lah. Datang ke dia, menasihati dia langsung misalkan. Nah bisa, tapi kapan? Itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ada ketentuannya gitu. Tidak bisa juga kita kemudian pukul rata, pokoknya kalau ingin menasihati penguasa, tidak boleh nih kita bongkar aibnya, bongkar ini di khalayak umum. Tapi kita harus datang ke tempatnya dengan sembunyi-sembunyi. Itu ada ketentuannya. Kapan ini, kapan itu. Ini ulama itu sudah merumuskan begitu. Ya. Dan itu ada dalilnya semua, insya Allah. Baik. Nah, kemudian yang kedua, sabar pun itu termasuk juga akhlak. Sabar, ya, dalam menghadapi masalah hidup, ya. Sabar dalam menghadapi problem kehidupan, gitu loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Jadi ada 2 hal yang diperintahkan oleh Allah, ya. Yang pertama adalah isbiru. Nah, jadi isbiru itu apa? Bersabar. Bersabar kepada siapa yang disuruh? Orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman yang bisa bersabar. Orang yang tidak beriman tuh nggak bisa sabar. Susah sabarnya. Tapi orang-orang beriman itu bisa sabar. Ya. Dan tidak hanya isbiru yang diperintahkan oleh Allah, tapi apa lagi? Wasobiru. Ya. Jadi yang pertama isbiru, artinya bersabar. Yang kedua adalah wasobiru, dan jadilah orang yang penyabar. Artinya apa? Kalau sudah sabar, sabarkan lagi. Gitu. Jadi dikuatkan lagi kesabarannya. Kan kalau yang pertama itu isbiru, kalimat perintah, isbiru antum. Ya. Kalau yang kedua itu wasobiru itu isim fa'il. Ya. Afwan, ini wasobiru itu dikata kalimat apa? Kalau sobiru kan dikata soboro, yasbiru, isbiru. Isbir. Lam mufradnya isbir. Tapi kalau yang kedua, sabara yusabiru, ya. Sabara yusabiru wasabiru. Nah, jadi isim awalnya sabiru. Ya. Apa bedanya? Nah, kalau isbiru itu berarti perintahnya itu kepada orang. Isbiru. Ya, jadi bersabarlah. Hanya dia yang bersabar. Tapi kalau wasabiru itu saling sabar. Antara apa? Antara dirinya dengan perintah sabar yang tadi. Dia harus saling sabar. Sabar untuk bersikap sabar gitu kira-kira. Sabar untuk bersikap sabar. Itu memang orang yang sabar ini masya Allah ya. Hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman itu nggak sabar biasanya. Ya. Kuda warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Jadi sabar itu bukan berarti kita fatalis. Sabar itu ya sudahlah, bukan. Tapi kita tetap waspada, siap sedia, siapkan plan B. Nah, jadi kalau kita turunkan ke amal kita, misalkan teman-teman di marketing, ya kita sudah buat planning, ya sudah buat perencanaan marketing, ya sudah tinggal setelah sudah buat planning ini adalah sabar, ya kemudian kuatkan kesabarannya juga. Nah, kemudian ketika planning itu dijalankan, ya ternyata kemudian tidak jalan, lalu bukan berarti kita ya sudahlah, yang penting kita udah berusaha, bukan, pindah ke sebelahnya. Itu bersiap siaga lagi, bikin planning lagi. Itu planning itu tuh. Buat planning lagi.
jadikan yang pertama jadi pelajaran buat yang kedua. Nah, itu jadi sabar itu bukan berarti kita fatalis, diam, sudahlah gitu. Nggak ada upaya dari kita untuk melakukan perbaikan. Gitu ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua bisa beruntung. Ya, jadi buah kesabaran dan takwa itu akan berbuah keberuntungan. Baik beruntung di dunia, Allah berikan kemenangan kepada kita, Allah berikan keberhasilan kepada kita, maupun adalah keberuntungan di akhirat nanti. Ya, karena kita bersabar ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya, di mana Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Nah, ini juga akhlak. Jadi sabar itu juga akhlak. Yang pertama tadi khusyuk, itu juga akhlak dalam ibadah. Yang kedua tadi adalah sikap lemah lembut kepada saudara semuslim atau ketika berdakwah, itu ada akhlak ketika berdakwah. Kemudian ketiga tegas, ya berani mau beramal ma'ruf nahi mungkar, itu juga akhlak untuk melihat kekufuran, kezaliman, kemaksiatan. Ya, yang keempat adalah sabar dan terus bersabar dalam menghadapi ujian hidup atau penyiksaan dan sebagainya. Nah, yang kelima itu juga termasuk adab atau akhlak, yaitu mengutamakan orang lain. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan itsar. Ya, itsar itu kan melaksanakan mengutamakan orang lain dalam kebaikan, ya, dibandingkan terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, kebaikan ini berkaitan dengan kebaikan duniawi. Ya, maksudnya kebaikan duniawi itu ya masalah-masalah duniawi, tapi tetap pahalanya surgawi. Bukan asar itu bukan dalam perkara agama gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi asar itu kan mendahulukan orang lain. Misalkan ketika kita lagi makan ya, makan, dia teman kita kelaparan nih. Kita juga lapar, ya sama-sama lapar. Kalau dimakan sendiri enggak cukup. Ya, kalau dibagi dua enggak cukup. Kalau dimakan sendiri pas-pasan. Apa yang dilakukan? Ya sudah, kita isar deh, kamu aja duluan. Nah, isar mendahulukan orang lain itu juga ada akhlak gitu. Kamu makan aja, saya udah makan misalkan pura-pura gitu kan. Itu namanya isar. Seperti hanya para sahabat melakukan itu tuh. Ketika ada sahabat Nabi yang menyambut tamu, ya, kemudian dia tidak punya makanan, hanya ada makanan untuk cukup satu orang saja. Akhirnya apa? Makanan itu diberikan kepada tamu. Dan ketika makan, lampunya dimatikan. Dan yang dua orang ini suami istri pura-pura lagi makan, padahal nggak makan apa-apa gitu. Tamunya sampai kenyang. Ya, Masya Allah. Ini adalah itsar, mendahulukan orang lain dalam kebaikan duniawi. Itu insya Allah berpahala. Atau misalkan seperti kisah Ali bin Abi Thalib, ya, menggantikan posisi Nabi ketika Nabi mau hijrah, ya, menggantikan posisi tempat tidur Nabi, ya kan. Itu kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menggantikan posisi Nabi di kamar tidurnya, sehingga orang-orang Quraisy menyangka bahwa Nabi Muhammad masih tidur, padahal Nabi Muhammad sudah pergi, ya. Ketika dibuka pintunya, diangkat selimutnya, ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, itu juga termasuk itsar. Kisah dalam amal dunia. Atau misalkan kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Ini sahabat Nabi, putranya Abu Jahal. Jadi kalau Abu Jahalnya itu tetap kafir, salah satu putranya itu Ikrimah malah menjadi pejuang Islam. Ya. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amru, atau Al-Haris bin Hisham, ini kan 3 orang ya. 3 orang ini kan dalam perang Yarmuk itu sekarat. Ya, ketika sekarat, ketiga-tiganya butuh air. Maka ketika Ikrimah bin Abu Jahal punya air, dia awalnya mau minum, tapi melihat sahabatnya Suhail bin Amru itu sepertinya sedang kehausan, maka diberikanlah air itu kepada Suhail. Wahai Suhail, ini minuman, silakan. Sepertinya kau butuh dibandingkan aku. Maka dia pun diambil air minum itu. Ketika hendak diminum, dia lihat ada sahabat yang lain, Al-Haris bin Hisham, juga sepertinya kehausan. Maka Suhail bin Amru ini memberikan air itu kepada siapa? Pada Al-Haris bin Hisham. Haris, ya sahabat Haris, silakan. Sepertinya kau sudah membutuhkan air. Aku bisa tahan. Ya, diberikanlah kepada Haris bin Hisham. Ketika Haris bin Hisham mengambil itu dan ketika mau minum, Haris melihat Ikrimah bin Abu Jahal sedang sekarat juga. Kurang minum gitu kan. Butuh minum. Maka itu air itu dikembalikan ke Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ketika memegang air itu kemudian melihat sahabat yang lain nggak jadi minum, meninggal. Kemudian ketika Suhail pun juga langsung meninggal. Al-Haris juga langsung meninggal. Jadi tiga-tiga tidak sempat minum air. Masya Allah ya. Ini namanya itsar.
Isar dalam pemenuhan kebutuhan. Dia sifatnya duniawi, gitu ya. Nah, kalau dalam hal ibadah itu tidak ada isar namanya. Kalau dalam hal ibadah itu yang betul itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam masalah ibadah, misalkan begini, salat berjamaah, ya, saf depan masih kosong, udah kita isi buru-buru. Bukan masalah yang dorong, kamu aja di depan. Enggak, kamu aja, kamu itu namanya bukan isar itu. Justru kita buru-buru isi gitu ya, di depan itu. Ya, ketika kosong, itu namanya fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau kita mau sedekah, kamu yang infak deh. Enggak, kamu aja. Infak itu lebih dulu kita infak gitu. Berlomba-lomba ya dalam hal infak. Ya. Termasuk juga masalah nikah. Nikah itu ibadah itu. Jadi ketika ada misalkan satu akhwat ya satu kantor itu anaknya soleha baik misalkan. Terus ada satu karyawan lagi yang ikhwan, kayaknya suka gitu ya. Terus temennya juga suka, sama-sama suka nih. Ya. Udah jangan kamu aja duluan, jangan. Udah buruan lamar gitu. itu namanya fastabiqul khairat. Siapa yang diterima, siapa yang lebih dulu, siapa yang diterima gitu. Jangan main berdua, kamu aja, kamu gak enak sama kamu. Itu ibadah itu. Karena nikah kan as-sunnati. Segera datangi orang tuanya, lamar. Ya, fastabiqul khairat gitu. Ini ada kan sahabat Nabi juga begitu itu. Abu Darda. Jadi Abu Darda ini pernah mengantar sahabatnya untuk melamar seseorang. Abu Darda ini sebenarnya sudah punya istri gitu. Kemudian mengantarlah gitu temannya melihat nazar gitu ya. Silakan nih saya punya sahabat, tapi yang banyak bicara itu adalah Abu Darda. Dijelasin, ini sahabat saya ini baik akhlak lah. Dijelasin tentang nikah itu bagaimana. Jadi terlihatnya orang itu seperti emang berilmu Abu Darda itu kan begitu. Ternyata si wanita yang ingin dilamar ini, kemudian calon mertua yang dilamar ini lebih tertarik kepada Abu Darda. Akhirnya apa yang terjadi? Katanya, oh begitu. Akhirnya, mohon maaf katanya, anak saya tuh kayaknya lebih suka kepada Abu Darda. Apakah Abu Darda kemudian nggak enakan, kemudian, nah dia aja, enggak, tetap dilamar jadi gitu. Nah, itu kan berarti fastabiqul khairat gitu. Nah, ini hati-hati ya, suka nganter-nganter orang nikah ya, jangan nanti tidak dilirik dia. Ya karena memang kan zaman Rasul itu kan yang namanya nikah lebih dari satu kan udah biasa sebenarnya. Itu kan tradisi Arab dulunya itu. Jadi dulu itu sebelum ada ayat tentang poligami, itu kebiasaan masyarakat Arab itu punya istri lebih dari satu, bahkan lebih dari 4. Di sahabat itu banyak istri lebih dari 4, ada yang 5, ada yang 6, jadi udah biasa. Nah, tradisi ini dari mana datangnya? Ternyata tradisi itu datangnya dari tradisi orang Romawi. Itu orang Romawi yang cikal bakal barat sekarang nih, yang anti poligami itu, justru mereka lah yang memberikan contoh kepada orang-orang Arab dulu untuk memiliki lebih daripada satu orang istri. Nah, ketika Islam datang, kebiasaan sahabat memiliki lebih daripada 4 istri itu masih jalan. Maka muncullah ayat ya yang membatasi pernikahan itu hanya 4 saja maksimal, tidak boleh lebih daripada 4. Jadi ayat itu semangatnya adalah semangat untuk membatasi istri itu hanya maksimal 4. Gitu. Nah, maka kemudian sahabat-sahabat itu ada yang masih memiliki istri lebih daripada 1, ada yang 2, ada yang 3. Kan Umar sendiri kan istrinya itu lebih 4 orang ya. Umar itu 4 orang istrinya. Ada zaman jahiliyah sebelumnya ada, kemudian putrinya Nabi, ya. Bukan putrinya Nabi, putrinya Abu Bakar kalau nggak salah ya, dinikahi juga sama Umar itu. Nah, jadi anak-anak lupa itu. Ada pokoknya sahabat Umar sama Abu Bakar itu nikahnya hanya seputar teman-temannya aja, mengeratkan hubungan di antara mereka. Bahkan Sayyidina Utsman itu kan menikahi putri Rasul dua-duanya kan. Maksudnya ketika satu meninggal, dia menikah lagi kepada putri Nabi yang lain. Gitu. Utsman makanya disebut Dzunurain ya. Orang yang memiliki dua cahaya, Dzunurain. Nah, Dzunurain itu maksudnya ya 2 cahayanya Nabi itu ya putrinya Nabi itu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu adalah
Ikhtiar dalam hal agama itu tidak. Itu harusnya dalam perkara agama atau ibadah fastabiqul khairat. Gitu ya. Kemudian ini contoh terakhir adalah adil. Ya, adil kepada semua orang juga merupakan akhlak yang seorang muslim, akhlak yang menjadi perintah Allah kepada para pemimpin. Nah, pemimpin itu diperintahkan untuk adil. Sebagaimana firman Allah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya. Apabila kalian melaksanakan hukum kepada manusia, menjadi pemimpin para manusia, maka apa? Antahkumu, maka pimpinlah atau laksanakanlah hukum itu bila adil dengan adil. Ya, jadi harus adil. Ya, jadi seorang pimpinan harus adil kepada bawahannya. Itu namanya adab atau akhlak seorang pemimpin. Adil kepada bawahannya. Ya, jadi harus bisa memetakan pekerjaan si A, si B, si C. Ini tentu ada bobotnya tersendiri. Ya, kemudian masing-masing dan gajinya beda-beda. Gitu. Nah, jadi adil itu bukan mesti harus sama semua. Yang adil itu proporsional. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil. Nah, lawannya adil adalah zalim. Zalim itu berarti apa? Tidak menempatkan sesuatu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah zalim. Ya. Nah, insya Allah ketika kita melaksanakan syariat Islam, seluruh syariat Islam itu adil semua. Nah, jadi hukum Islam itu adil. Ya, karena Allah yang menjamin keadilan daripada hukum Islam itu sendiri. Ya. Yang tidak adil itu adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia. Karena manusia kan nggak bisa adil. Dalam pengertian secara defaultnya, dia kalau tidak dituntut itu nggak bisa adil. Ya, makanya Allah kemudian memberikan hukum-hukum tertentu agar manusia bisa adil kepada manusia yang lain. Gitu ya. Nah, itulah sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, akhlak itu merupakan perintah Allah. Akhlak itu tidak bisa terlepas dari syariat Allah. Ya, makanya berakhlak itu merupakan ada yang akhlak yang sifatnya wajib. Wajib bagi kita untuk memiliki akhlakul karimah. Ya, untuk memiliki adab yang baik. Ya. Masih banyak sifat-sifat muslim yang lain, masih banyak juga akhlak-akhlak yang lain seperti misalkan ifah, menjaga kesucian diri. Ya, sakha, dermawan itu juga akhlak muslim. Tawadhu itu juga akhlak muslim dan sifat-sifat terpuji lainnya. Tetapi selain sifat terpuji ini ada juga sifat-sifat akhlakul madmumah, akhlak yang tercela seperti dusta, dengki, zalim, menipu, ria, malas, pengecut, gibah. Nah, itu adalah akhlak al-madmumah. Ya, sifat-sifat yang buruk yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Ya, bahkan dusta ini ya Rasulullah itu menyebutkan dusta atau al-kidhb itu sebagai jalan menuju kerusakan. Ya, makanya Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadhib, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dijauhilah oleh kalian sifat dusta. Karena dusta itu bisa menghantarkan kepada fujur. Fujur itu apa? Fujur itu adalah kerusakan, kemaksiatan yang besar. Ya. Dan fujur ini bisa menghantarkan kepada neraka. Nah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bisidqi. Jadilah kalian semua orang yang sidq, orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal khair, ilal bir. Ya. Karena sidik atau jujur itu menghantarkan kita kepada albir, kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah, dan al birra itu kebaikan menghantarkan kepada surga. Itu ya. Jadi ini adalah juga sifat akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir lagi, ada memang beberapa hal yang akhlak itu seperti tidak baik. Ya. Ada pengecualian, misalkan seperti dusta, bohong. Ya. Apakah setiap kebohongan itu keburukan? Ternyata ada bohong yang memang disunahkan. Ya, ada bohong yang disunahkan, bahkan ada bohong yang diwajibkan. Kapan? Nah, ini pengecualiannya. Ketika ada pengecualian, berarti hanya berlaku di pengecualian itu, tidak berlaku untuk yang lain. Ya. Kapan kebohongan itu disunahkan? Itu ketika, contohnya adalah ketika seorang suami ingin membahagiakan istrinya dengan cara berbohong. Gitu loh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Suaminya masak, kemudian masakannya kurang enak, tapi suaminya mengatakan, enak sekali, kan itu kan berbohong. Tapi itu membahagiakan istri, ya. Atau istrinya misalkan melakukan apa, suaminya mengapresiasi, Masya Allah istriku yang cantik, yang soleha, makasih banyak, ya. Aku bahagia bersamamu, aku cinta padamu karena Allah, itu bahagia itu begitu.
Ya, dia sudah punya istri, ya harus sering memuji-muji nih. Ya, konon katanya wanita itu senang dipuji ya, benar nggak nih? Gitu ya. Kemudian bohong ketika berperang itu harus, ya jangan polos gitu. Ketika perang, ketika kondisi darurat, misalkan seperti ada orang yang mencurigakan, ya bertanya-tanya kepada di perusahaan misalkan, rahasia-rahasia perusahaan itu jangan dibocorkan. Justru bohong untuk menjaga rahasia perusahaan yang itu memang aib itu harus. Ya, sebagaimana berperang. Ya, berperang itu kan kita boleh berbohong kepada musuh. Kalau kita polos, terlalu polos, jujur, wah itu bisa hancur semua. Ditanya, di mana pimpinan kamu? Ada di sana tuh, lagi ngapain dia? Sama siapa aja orang-orangnya? Berapa senjatanya? Wah, terlalu jujur, polos itu mati semua. Nah, jadi kadang bohong itu ketika ada dalil yang bisa mengecualikan itu bisa bisa menjadi satu kebaikan gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mengecualikan, tetap al-kadzibu yahdi ilal fujur gitu. Ya, baik. Mungkin demikian ya, terkait dengan masalah akhlak dan kaitannya dengan kepribadian. Insya Allah ketika kita memiliki kepribadian yang baik, diperkuat dengan akhlak yang baik, itu akan menguatkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Gitu ya. Kita memang rindu dengan apa namanya jati diri muslim yang sesungguhnya. Kita seperti kehilangan identitas gitu ya. Kita tidak tahu lagi merujuk kepada siapa. Kalau dulu mungkin ada nabi, nah sekarang kita merujuk ke siapa? Ya tentu ya kita melihat ya berusaha menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik agar bisa menjadi rujukan buat diri sendiri, ya, rujukan buat keluarga, rujukan buat teman-teman yang dekat dengan kita. Gitu ya. Baik, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang suguratus suluk. Ya, suguratus suluk itu adalah cacat dalam tingkah laku manusia. Artinya sesoleh-solehnya orang tetap akan melakukan kesalahan. Lalu bagaimana sikap kita ketika melakukan kesalahan? Atau sikap kita terhadap orang yang melakukan kesalahan, nanti selalu dibahas di pekan depan. Barakallahu fikum. Tafadhol, Bang Ihsan. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materi pada hari ini. Di sini sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Jika akhlak seseorang anak dilihatnya kurang baik, apakah itu atas kurangnya perhatian dari orang tua atau memang sudah bawaan lahir? Karena sampai usianya sudah dewasa, kelakuannya tetap seperti itu. Tidak bisa menghormati mana yang lebih tua. Intinya tidak ada sopan santunnya sama sekali. Mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang anak itu kalau dalam teori parenting ya, itu cerminan dari orang tua. Anak itu cerminan dari orang tua. Ya. Anak soleh itu terpengaruh dari kesolehan orang tua. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah menjaga ya anak-anak yatim karena kesolehan orang tuanya. Ya, wa kana abuhuma salihah. Jadi ketika itu Nabi Khidir ya apa namanya memberitahukan kepada anak-anak ini atau merobohkan bangunan untuk menutupi simpenan ya simpenan yang ditinggalkan oleh ayah ibunya. Itu disebutkan di situ kenapa bisa dijaga seperti itu anak-anak ini karena kedua orang tuanya itu soleh. Wa kana abuhuma salihah. Jadi orang tuanya soleh. Orang tuanya di sini tidak disebutkan apakah orang tua itu maksudnya bapak ibunya langsung, karena yang namanya abuhuma ini itu bisa maknanya kakek nenek juga bisa, buyut ke atas itu orang tuanya semua. Abuhuma itu. Jadi teori bahwa kesolehan orang tua itu bisa mempengaruhi kesolehan anak-anaknya itu ada. Ya 7 turunan katanya. Gitu ya. Jadi ini teori dasarnya begitu. Jadi kesolehan anak-anak, sopan tidak sopannya anak-anak itu tergantung orang tua, cerminan orang tua. Coba kita flashback, jangan-jangan mungkin dulu kita pernah melakukan tindakan yang seperti itu terhadap orang tua kita. Ya, maka biasanya solusinya adalah kita harus minta kalau masih hidup orang tua kita ya minta maaf kepada kedua orang tua kita, ya meminta maaf kepada tingkah-tingkah pola kita yang dulu mungkin menyakiti hati mereka, ya. Dia minta maafnya bukan minta maaf formalitas ketika lebaran, betul-betul minta maaf. Kalau bisa sebutkan kebohongan, sebutkan kesalahan-kesalahan kita ketika kita masih kecil mungkin dulu kita ingat.
Ya, ketika remaja, ketika balik awal, misalnya anak SMP kan sekarang kita suka melakukan tindakan yang menyakiti orang tua kita misalkan. Nah, coba itu dulu. Silakan minta maaf kepada mereka, sebutkan kesalahan-kesalahannya, atau mungkin pernah melakukan kesalahan di mana orang tua tuh nggak tahu. Nah, coba deh. Misalkan, "Mi, dulu aku pernah ngambil uang Umi, nggak ngomong," misalkan, untuk beli apa gitu. Bilang aja itu, minta maaf. Gitu. Jadi kadang-kadang itu. Jadi pertama itu tadi ingat ya, anak-anak itu sebenarnya dari orang tuanya. Jadi ketika anak-anak kita seperti itu, jangan-jangan dulu kita kepada orang tua kita begini. Nah, itu indikasinya dari mana? Dari ayat tadi. Yang kedua, indikasinya adalah dari doa. Coba doa orang tua apa coba? Robbiqfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya, Robbiqfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, ya. Warhamhuma, kasihanilah mereka, berikan kasih sayang kepada mereka, atau perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kita. Nah, ya kan? Kalau orang tuanya memperlakukan kita baik, memberi contoh yang baik, ya, akhlak yang baik, maka anak kita pun akan memperlakukan kita kepada kita dengan yang baik. Nah, itu tuh. Jadi ada turunan itu ternyata. Karena doanya juga begitu. Kama robbayani shaghira. Gitu. Sebagai mereka mengatur aku ketika kecil. Jadi, kalau kita ingin punya keturunan yang baik, maka saat sekarang kita perlakukan anak kita dengan baik. Dengan kadang gini, ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Ya enggak? Mungkin kita sering dengar anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Tapi ada juga orang tua yang durhaka. Orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Dari apa posisi? Dari masalah kebutuhan agama mereka, pendidikan mereka, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi kalau kita misalkan ingin diperlakukan baik oleh anak kita, yang pertama tadi, ya kita ingat dosa-dosa kita kepada orang tua kita, karena itu turun-temurun biasanya kita minta sama orang tua kita. Kalaupun sudah meninggal, kita doakan mereka, doakan selalu mereka, dan apa namanya, mudah-mudahan nanti akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Yang pertama, yang kedua adalah perlakuan anak-anak kita dengan baik juga. Gitu. Maksudnya adalah kita harus dekat dengan anak-anak kita. Karena khawatir kalau saya sama istri suka begini, ini muntahadus binikmat ya. Ketika misalkan kita perintahkan anak-anak kita untuk pulang misalkan, ya nak pulang nak, udah sore nak pulang mandi gitu. Nah, anak kita tuh nggak pulang-pulang gitu. Nah, ngapain? Ternyata mereka lebih senang main sama teman-temannya. Itu evaluasi tuh buat saya sama istri. Oh berarti selama ini teman-teman kita lebih nyaman dengan temannya dibanding dengan orang tuanya. Gitu. Oh berarti begitu ya. Berarti gimana caranya anak itu biar nyaman dengan kita? Biar mereka juga selalu ingat orang tuanya. Gitu. Ya. Nah itu apa namanya yang kedua. Yang ketiga, kita harus berusaha lebih melayakkan diri jadi orang soleh. Jadi orang tua soleh. Ya. Kita berdoa kepada Allah, tingkatkan amal kita, tingkatkan ibadah kita, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita apa namanya dijadikan anak yang soleh, gitu ya, anak yang baik. Ya. Jangankan kita ya, orang-orang biasa. Ada salah seorang ulama besar, namanya itu, saya lupa, Syekh Fudail bin Iyad atau siapa ya. Ini ulama besar. Ulama besar ini kemudian menulis satu doa. Yang doa ini beliau selalu bacakan setiap malam. Apa? Karena dia merasa tidak mampu mendidik anaknya. Ya, itu mungkin juga ujian buat dia ya, buat beliau gitu. Dia tulis sendiri doanya itu. Ya, Allahumma aslih li dini gitu. Ya Allah, perbaikilah anakku untukku, wali dini dan untuk agamamu. Itu doa yang dibaca-baca. Nanti saya kirim itu ya, teks doanya, bagus sekali doanya. Nanti setelah saya kirim di grup, ya itu doa ulama besar ini untuk anaknya. Jadi ulama besar aja, doa anaknya sebegitunya gitu. Nah kita bukan ulama besar juga, bukan. Baru belajar Islam juga mungkin iya. Nah doanya jarang. Nah kita doain orang anak-anak kita tuh. Dan ketika kita mendoakan anak kita, biasanya nyambung ke anak kita. Nah ingat gak kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf? Ya, Nabi Yusuf itu ketika sudah di kamar,
dengan Siti Zulaikha. Dan Siti Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak baik di dalam kamar itu sebenarnya di Al-Quran disebutkan, nah apa namanya, Siti Zulaikha juga sudah punya ketertarikan dengan Nabi Yusuf, sudah pengen, Nabi Yusuf juga sudah pengen, jadi sudah sama-sama pengen di kamar itu. Tapi apa yang terjadi ketika Allah tidak menunjukkan burhan Allah? Nah, para mufassir menyebutkan burhan Allah itu siapa? Itu wajahnya Nabi Yakub. Nah, jadi Nabi Yusuf itu tidak jadi bermaksiat ketika beliau ingat wajah bapaknya. Berarti apa? Berarti pola pendidikan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu ngena banget, nempel di Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf nggak mau maksiat karena ingat bapaknya. Berarti keren itu bapaknya. Ya nggak, Masya Allah itu. Tidak jadi maksiat karena ingat wajah bapaknya. Nah, jadi tidak jadi itu. Nah, berarti kan ada pengaruh dari bapaknya, pengaruh pendidikan bapaknya, pengaruh amal bapaknya, dan pengaruh doa bapaknya untuk Nabi Yusuf ini, agar Allah menjaga Nabi Yusuf. Nah ini ya, jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal itu, ya. Mudah-mudahan tadi yang disebutkan sebagian, masih banyak sebenarnya poin-poin yang lain karena tapi waktunya sudah tidak cukup lagi. Mungkin insya Allah nanti di suatu waktu kita akan coba paparkan bagaimana ini saya juga lagi belajar ya, sama-sama belajar ya mendidik anak. Saya juga masih punya anak 3 yang kecil-kecil ini, Masya Allah ya. Memang berat mendidik anak itu, tapi kita berusaha terus gitu ya. Kita doa terus, kalau biar anak-anak ini jadi anak-anak yang adabnya luhur, ya, soleh, ya, jadi ulama besar dan sebagainya. Demikian, kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Ini terakhir Ustaz, izin bertanya, apakah ada istilah orang tua durhaka seperti yang saya jelaskan tadi? Iya, tadi ada. Jadi orang tua durhaka itu orang tua yang tidak memenuhi kewajiban dirinya untuk memberikan hak kepada anak-anaknya. Ya. Jadi orang tua durhaka itu orang tua yang tidak mengajari agama kepada anak-anaknya. Ya. Tidak mengajari kebaikan buat anak-anaknya. Tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, itu durhaka itu. Ya. Kan durhaka itu istilah ketika orang anak kecil atau anak-anak tidak mentaati orang tuanya. Mentaati orang tua termasuk perintah Allah. Jadi kan berarti dia durhaka kepada orang tua gara-gara tidak melaksanakan perintah Allah, mentaati orang tuanya. Orang tua pun bisa jadi durhaka karena dia tidak menunaikan kewajibannya kepada anak-anak. Kewajiban memberikan pendidikan, kewajiban memberikan pengasuhan, kewajiban memberikan nafkah, itu termasuk yang durhaka juga. Nah, jadi bagi bapak terutama memberikan nafkah kepada anak-anak itu wajib. Ya, wajib hukumnya. Nah, ketika tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya, maka dosa dia. Ya. Begitupun juga sebaliknya, ketika orang tua ini tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, itu juga sama dosa. Karena kewajiban mendidik sebenarnya anak itu adalah kewajiban orang tuanya. Kalau dia tidak bisa mendidik karena keterbatasan ilmu, harusnya diberikan pilihan sekolah yang baik. Ya, pilih sekolah yang baik atau guru yang baik untuk mendidik anak-anaknya. Nah, itu caranya bisa seperti itu. Ya, itu bisa seperti itu modelnya, disebut dengan orang tua yang durhaka. Allahumma sholli. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan di pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin sekarang saatnya Ustaz. Kuis yang pertama adalah sebutkan akhlak atau sifat baik yang tadi saya sebutkan beberapa hal. Mungkin disebutkan satu saja. Tadi kan ada tuh satu sifat atau adab atau akhlak ketika sholat, adab ketika diskusi dengan orang yang ingin kita dakwahi, adab dengan menghadapi masalah penyiksaan. Nah, sebutkan satu saja sifat atau akhlak yang harus kita miliki dalam menghadapi kehidupan tadi. Betul. Disebutkan ya, misalkan sifat ini halnya untuk apa gitu. Ada? Tidak ada. Ayo Rizky, Mang Ukar.
Mas Prianto. Ayah. Oke. Fastabiqul khairat. Iya. Bukan berlomba-lomba ingin mendapatkan pulsa, bukan. Tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dalam kajian. Ya, salah satunya adalah kita merefresh, ya, mengevaluasi apa yang sudah dikaji tadi. Nah, silakan. Atau kalau kurang jelas pertanyaannya, jadi pertanyaan itu adalah disebutkan salah satu akhlak, ya, akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apa saja akhlaknya dan untuk apa? Jadi akhlak ini kita amalkan untuk menghadapi apa? Misalkan akhlak A untuk ketika sholat, ya. Akhlak B ketika jual beli, misalkan tadi, ya. Akhlak C ketika berhadapan dengan orang yang didakwahi, misalkan, ya. Akhlak apalagi untuk menghadapi masalah, ya, penyiksaan, ya. Ada tuh akhlak yang disebutkan di kajian tadi. Silakan. Kalau tidak ada, berarti gugur, ya. Ya. Izin Ustaz mencoba untuk menjawab. Ya, silakan. Mohon maaf bila salah ya. Ya, adab yang baik ketika sholat itu khusyuk ya. Benar kan itu Ustaz? Terus khusyuk, ya. Baik, khusyuk adalah akhlak yang baik dalam sholat. Betul. Barakallahu fikum. Siapa tadi, Kang Ihsan? Rizky. Oh, Kang Rizky. Baru, ya? Ya, betul. Oh, Betul. barakallahu fikum. Gantiin Mas Rio dulu, Dad. Oh, Mas Rio kemana? Ke Papua. Oh. Ikut orang tuanya. Ya, baik. Aja mungkin ya, Pak. Ya, mungkin ya sudah jam 10:30. Ya, baik. Masih banyak tuh isbir. Sabar. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Saya sampai juga di penghujung kajian. Marilah kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.